Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita, Kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan masih di bab haji dan umrah. Setelah kita menjelaskan materi ketiga, masalah anjuran melaksanakan ibadah haji dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkan, kita cukupkan dengan hadis Nabi SAW yang luar biasa. Al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Tidak ada balasan yang paling pantas untuk haji yang mabrur, yang mengikuti rukun dan syaratnya, kecuali surga. Juga sabda Nabi SAW, orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak, atau sakit yang menghalangi, atau larangan dari penguasa yang zalim, tapi ia tidak melaksanakan haji, hendaklah ia mati jika mau ia dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Juga Ali bin Abi Thalib mengingatkan radhiyallahu anhu, orang yang mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah, tetapi ia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya untuk meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Atau seakan-akan divonis kekufuran di sini ya, karena tidak melaksanakan ibadah haji sementara dia mampu. Ya. Apalagi di sini kalau dia mengklaim atau mengatakan tidak ada ibadah haji itu. Kalau orang masih bermalas-malasan, ada peringatan sebagian ulama bahwasanya dia ditakzir, diingatkan. Dan Umar bin Khattab juga berkata radhiyallahu anhu, aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan tetapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah atau pajak kepala dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan Senin yang lalu. Kita akan lanjutkan insya Allah pada malam ini lebih dalam membahas haji, yaitu masuk ke masalah materi keempat, rukun haji. Artinya tanpa ini haji tidak dianggap sah, karena rukun dia. Mirip dengan kalau kita mengatakan rukun Islam, rukun iman. Tanpa kelima rukun Islam, maka orang atau memungkirinya tentu orang kufur. Itu juga dengan rukun iman. Kalau rukun-rukun haji dan umrah, terdapat kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, ada 4 rukun. Yaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat wukuf di Arafah. Dan makna wukuf adalah tinggal dari mulai waktu duha sampai terbenam matahari. Arafah nama lokasi yang ada dan sudah ditentukan di Mekah, yang ditentukan oleh Nabi SAW. Dan nanti akan kita rincikan satu persatu tentu 4 rukun ini. Kata beliau, jika salah satu rukun dari keempat rukun tersebut tidak terpenuhi, maka hajinya batal atau tidak sah. Sedangkan umrah mempunyai 3 rukun, dikurangi 1 dari haji tadi, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Tidak ada wukuf di Arafah kalau umrah. Umrah tidak akan sempurna kecuali dengan memenuhi ketiga rukun tersebut. Penjelasan mengenai rukun-rukun haji dan umrah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dari rukun-rukun haji dan umrah adalah ihram, yaitu niat memasuki salah satu dari kedua ibadah tersebut, haji atau umrah, disertai dengan mengenakan pakaian ihram dan mengucapkan talbiyah. Ada footnote nomor 1172 di bawah. Talbiyah adalah ucapan seseorang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bersamamu. Aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan hanya atau adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dalam ihram terdapat kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan larangan-larangan. Kita kerangkahkan dulu supaya tidak campur aduk nanti. Haji punya 4 rukun. 1, 2, 3, 4. Dikotakin begitu di benak kita. Ihram 1. Tawaf 2. Sa'i 3. Wukuf di Arafah 4.
Ya, sudah kita kerangkakan di benak kita, kemudian kita akan rincikan sekarang. Rukun yang pertama ihram. Ini ada cabang-cabangnya nih. Ihram ini ada yang kewajiban-kewajiban ihram, ada sunnah-sunnah ihram, ada juga hal-hal yang larangan-larangan ihram. Jadi kita akan bahas dulu ini poin pertama. Jelas nggak ini? Baik. Alhamdulillah, sepertinya sudah makan siang tadi. Kalau kewajiban-kewajiban ihram, rukun yang pertama haji dan umrah, kata beliau kewajiban-kewajiban ihram yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ihram. Jika salah satu perbuatan itu tidak dilaksanakan, maka orang yang meninggalkannya harus membayar denda atau dam. Atau berpuasa. Dam ini maksudnya menyembelih hewan ya. Atau berpuasa selama 10 hari jika ia tidak mampu membayar dam atau sembelih hewan. Kewajiban-kewajiban ihram ada 3. Jadi kita sedang membahas rukun pertama haji dan umrah ihram. Dan dalam rukun yang pertama ini ada bahasan kewajiban-kewajiban ini yang sedang kita bahas. Ada sunnah-sunnah ihram belum kita bahas dan ada larangan-larangan ihram. Larangan atau kewajiban ihram ada 3. Yang pertama adalah memulai ihram dari miqat. Miqat adalah titik 2, yaitu tempat yang telah ditentukan oleh pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala untuk memulai ihram di tempat tersebut yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wakkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifa wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd Qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam qala fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu al-hajj wal umrah faman kana dunahunna فمحله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah. Apa itu Dzul Hulaifah? Nama sebuah tempat yang sekarang ada masjid dan seluruh penduduk Madinah serta seluruh muslimin ya, sudah mengetahui masalah itu, terutama yang sudah pernah haji dan umrah. Kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah sekitar 10 sampai 15 kilo ya dari Masjid Nabawi. Kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah gitu. Dan semua orang dari Madinah kalau mau ihram untuk haji ataupun umrah lewat di situ. Baik penduduk asli Madinah yang mau ke Mekah atau orang-orang pendatang yang mau haji dan umrah tapi mereka ke Madinah dulu nanti baru ke Mekah tetap melewati miqat ini. Al-Juhfah nama sebuah tempat adalah miqatnya, tempat niatnya bagi penduduk negeri Syam. Dan negeri Syam sudah pernah kita jelaskan ada 4 negara, Palestina, Jordania, Libanon, dan Syria. Tepatnya di utara Jazirah Arab, di atas Jazirah Arab. Jadi semua yang datang dari utara Jazirah Arab, termasuk Eropa, Turki, kemudian terus sampai ke atas, ya, kalau ditarik garis lurusnya juga Amerika itu ya. Kalau agak miring sedikit ke arah baratnya, maka itu kalau garis lurus itu akan ke Amerika. Semua kalau mau masuk ke Saudi, nah, mau umrah atau haji, mereka melewati Juhfa ini. Kebanyakan melewati Juhfa atau negeri Syam. Kemudian Qarnul Manazil sebagai miqat bagi penduduk Najd. Najd wilayah timur Jazirah Arab ya. Irak, Iran, semua itu Rusia, mereka lewat situ. Ya. Kemudian Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk Yaman. Yalamlam di selatan Jazirah Arab. Jadi kalau kita petakin misalnya handphone ini adalah Jazirah Arab ya. Dan kita ibaratkan ada Mekah di sisi dekat Laut Mati. Ya, kalau kita lihat peta itu Laut Merah, Jeddah di sebelahnya ada Mekah. Madinah lebih di atas ke utara Jazirah Arab ya. Yaman, daerah bawah selatan namanya Yaman. Timur itu Irak dan Iran. Ya, kalau baratnya itu Afrika. Ini Jazirah Arab. Kurang lebih pemetakannya. Khusus untuk penduduk dari yang berasal dari Afrika, ya dari Mesir, dari segala macam. Mereka miqatnya di kota Madinah. Di Dzul Khulaifah tadi. Ya.
Semua yang utara Jazirah Arab, negeri Syam, Eropa, dari saya bilang sampai ke atas Amerika, kalau mau masuk ke sini lewatnya Juhfa tadi, ya, mikotnya penduduk negeri Syam. Kemudian semua yang dari timur, ya ini Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, Pakistan, Cina, Jepang, semua ini kalau mau masuk mereka lewati Karnul Manazil. Daerah selatan Yalamlam, semua Asia Tenggara termasuk Australia, kita semua dari Asia kalau mau masuk maka kita lewati mikot Yalamlam, daerah selatan. Jelas nggak ini? Allahu alam. Kita terima saja. Baik. Jadi dari seluruh penjuru Jazirah Arab itu dikepung dengan atau ada mikot-mikot. Dari utara ada, dari timur ada, dari barat ada, dari selatan ada. Jadi dari seluruh dunia kalau orang mau masuk itu bisa melewati mikot-mikot ini. Kata beliau, mikot-mikot ini untuk penduduk-penduduk kota tersebut, yarhamkallah, dan untuk orang dari luar daerah tersebut yang melewatinya dari kalangan orang-orang yang ingin berhaji dan berumrah. Sedangkan penduduk yang tempat tinggalnya lebih dekat daripada mikot-mikot tersebut, maka tempat berihlalnya mengucapkan talbiyah dengan berniat beribadah baginya adalah tempat tinggalnya sendiri. Demikian pula halnya bagi penduduk Mekah. Mereka mulai berihlal dari mikot-mikot tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1526. Nah. Jadi ini yang pertama tentang masalah mikot. Yang kedua, kewajibannya kan ada 3 kewajiban ihram. Ya, jadi tentu ini sekaligus kami ingatkan. Kalau teman-teman dari Indonesia, jalurnya mau umrah atau haji, langsung mau masuk ke Mekah. Banyak travel begitu. Mereka turun di Jeddah, langsung masuk ke Mekah. Maka kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah tentang kewajiban ihram, antum nggak bisa melewati mikot nanti pakai ihram di bandara. Ihramnya adalah di atas pesawat. Dan kalau Saudi Airline biasanya atau pesawat-pesawat Timur Tengah biasanya atau pesawat-pesawat negara Arab, mereka berpegang pada pendapat ini. Sehingga pada saat di atas 15 menit sebelum landing di Jeddah akan diiklankan, termasuk dalam bahasa Indonesia. Siapapun ya Bapak Ibu yang mau berihram, maka setengah jam lagi kita akan lewati mikot Yalamlam. Pas di atas Yalamlam juga dikatakan, kita sekarang melewati Yalamlam. Bagi anda yang mau niat haji atau umrah silahkan. Seperti itulah. Ya. Maka ini yang dimaksud tadi dengan memulai ihram dari mikot. Ya. Makanya saya kalau bimbing haji atau umrah saya sudah ingatkan jemaah. Nanti kan kita bahas ada sunnah-sunnah ihram. Seperti mandi, potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya, cukur kumis bagi laki-laki. Ini termasuk sunnah-sunnah, nanti kan kita bahas sunnah-sunnah. Itu kalau kita jalurnya Jakarta, Jeddah, langsung Mekah, maka semua sunnah-sunnahnya dikerjakan di Jakarta. Nah, sudah potong kuku, sudah cukur bulu kemaluan, bulu ketiak, semua sudah dilakukan. Nanti ihramnya disiapkan di tas kecil yang dibawa ke pesawat. Karena perjalanan lumayan ke Jeddah 9 jam kalau dari Jakarta misalnya. Maka nanti tinggal sejam, 2 jam sebelum turun. Baru masuk kamar mandi cuma ganti ihram saja. Ganti baju ke ihram. Kalau ibu-ibu tentu sudah boleh pakai baju itu dari Indonesia ya. Kalau bapak-bapak pakai ihram dari Indonesia mungkin agak berat kadang-kadang. Karena cuma 2 lembar kain. Jadi dia pakai baju biasa dulu nanti insya Allah di pesawat baru diganti. Kemudian yang kedua kewajibannya tidak menggunakan pakaian yang berjahit. Orang yang berihram dilarang mengenakan baju, gamis atau mantel. Ia dilarang mengenakan sorban. Ia dilarang pula mengenakan sorban. Maksud dalamnya kopiah. Dan tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun. Dan ini berlaku bagi laki-laki. Bagi perempuan harus lengkap. Jilbab ya dari kepalanya sampai ke kaos kakinya. Ini bagi laki-laki, kalau dia sudah kenakan kain ihram cuma 2 lembar kain. Dan syaratnya tidak boleh berjahit. Makanya semua kain ihram itu disulam. Ya, tidak ada jahitan. Termasuk tidak boleh pakai sorban atau pakai kopiah ya. Dan ini berlaku kalau sudah lewat mikot. Baik Ustaz, saya dari Indonesia mau pakai baju ihram. Tidak mau lagi pakai gamis, nggak mau pakai baju koko, nggak mau pakai kemeja.
Tapi di pesawat kena dingin, saya pakai kopiah dulu. Boleh. Karena belum niat. Belum lewat miqat. Atau antum lagi manasik di Jakarta, tes. Coba pakai ihram. Gak ada masalah. Karena larangan ihram tadi kalau sudah lewat miqat. Udah lewat miqat, sudah niat. Gitu kan? Disitulah berlaku larangan-larangan ini. Gak boleh pakai baju berjahit. Nanti ada larangannya cukup banyak. Tidak boleh pakai minyak wangi. Ya, tidak boleh lagi mencabut bulu di badan, nggak boleh lagi potong kuku. Kalau sudah lewat mikot, sebelum mikot boleh. Tidak boleh lagi berkata-kata syahwat pada pasangannya, walaupun pasangan halal, apalagi pasangan haram. Pasangan halal aja nggak boleh bisik-bisikan, nanti malam ya, nggak boleh nanti malam. Nanti selesai ihram, selesai semuanya. Di samping itu, ia tidak boleh mengenakan sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau cuma sepatu sendal boleh. Makanya lebih baik menggunakan sendal jepit ya. Atau apa itu yang lebih ringan lah. Karena orang banyak beraktivitas jalan. Juga kalau masuk ke masjid haram, kececer segala macam, gak ada masalah. Lebih mudah dia bisa ganti ya. Ia tidak boleh mengenakan sepatu. Ingat ini larangan yang ini poin untuk laki-laki. Perempuan pakai pakaian lengkap. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya la yalbasil muhrimu thawba walal amaima walal sarawila walal baranisa walal khafafa illa man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini waliyaqta'huma min asfalil ka'bain. Orang yang sedang ihram tidak boleh mengenakan baju. Maksudnya berjahit di sini ya. Sorban, celana, mantel, dan sepatu tinggi. Kecuali orang yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah ia mengenakan sepasang sepatu tinggi, tetapi ia harus memotong sepatu itu sampai di bawah mata kaki. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5806. Orang yang sedang ihram juga tidak boleh mengenakan pakaian yang telah diberi wewangian. Dan wanita tidak boleh mengenakan cadar, serta tidak boleh mengenakan sarung tangan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1838 yang melarang hal tersebut. Tentu khusus masalah cadar ini, ya, khilaf di antara ulama tentang masalah itu ya. Tapi lebih cenderung pendapat jumhur mengatakan orang pakai cadar dibuka. Ada beberapa keadaan yang dikhususkan oleh para ulama kalau dikhawatirkan fitnah. Kalau dia buka cadar atau misalnya dia sudah terbiasa pakai cadar dan tidak enak kalau dia tidak pakai. Gitu ya. Itu mungkin ada hukum sendiri. Karena ada sebuah riwayat juga. Ya, yang Aisyah berkata, kami membuka cadar kami pada saat kami sedang sa'i. Ya di saat tidak ada laki-laki. Dan kami menutupnya kembali pada saat ada laki-laki. Maksudnya yang bukan mahram. Ini kan di zaman beliau mungkin tidak terlalu banyak orang haji kayak kita sekarang. Kalau sekarang mau buka tutup ini agak susah. Karena laki-laki banyak sekali kiri kanan. Masjid haram kita susah sekali menunggu kapan dia kosong gitu. 24 jam penuh terus gitu kan. Maka di sini ada khilaf yang ulama tentang masalah ini saja ya. Tapi yang sebelumnya semua itu kurang lebih disepakati. Yang ketiga, kewajibannya ini kena denda, dam atau puasa kalau tidak diamalkan, yaitu talbiyah. Walaupun cuman sekali. Ya, sebagian ulama mengatakan wajibnya sekali ini. Sunnah dibaca sebanyak mungkin. Yaitu ucapan tadi yang sudah kita baca, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu. Dengan santun, labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bersamamu, aku jawab panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan la syarika lak, milikmu dan tidak ada sekutu bersamamu. Hadis ini riwayat Bukhari. Orang yang ihram menggunakan talbiyah ketika akan segera berihram dan ia berada di miqat dan belum melampauinya. Disunnahkan, nah ini sekarang masuk ke sunnahnya, kalau wajibnya sekali. Disunnahkan mengulang-ulang talbiyah dan mengeraskan suara dalam mengucapkannya. Serta senantiasa memperbaharui talbiyahnya pada saat-saat tertentu. Ketika turun atau naik kendaraan, ketika melaksanakan sholat atau selesai darinya, atau ketika bertemu dengan sesama orang yang sedang ihram. Poin B-nya, masalah sunnah-sunnah ihram. Sekarang di kerangka fikir kita tadi masih di ihram. Kita sudah jelaskan 3 kewajiban ihram. Sekarang sunnah-sunnah ihram.
Kewajiban tadi ada hukuman kalau tidak dilakukan. Tapi kalau sunnah-sunnah bebas, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi tentu sayang kalau kita tidak kerjakan, karena ini ibadah, pahala. Sunnah-sunnah ihram adalah perbuatan-perbuatan yang jika ditinggalkan oleh orang sedang melakukan ihram, maka ia tidak ada kewajiban atasnya untuk membayar dam atau sembelihan. Tetapi ia kehilangan pahala besar karena meninggalkannya. Sunnah-sunnah ihram yang dimaksud adalah yang pertama mandi untuk melaksanakan ihram. Termasuk juga untuk wanita-wanita yang sedang nifas atau setelah melahirkan dan haid. Karena istri Abu Bakar radhiyallahu anhu melahirkan dan ia berniat haji. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya supaya mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim nomor 1209. Tentu ini hikmah yang sangat besar ya. Kalau orang mau berihram mandi, orang kalau mau junub mandi, orang kalau haid dan nifas lepas itu mandi, orang ada mandi Jumat. Ini menandakan Islam adalah agama yang bersih. Dan kita dianjurkan untuk terbiasa untuk mandi. Walaupun tidak boleh tabdzir ya. Tabdzir itu artinya terlalu banyak menggunakan air misalnya. Atau berlebih-lebihan mungkin mandi sekali 25 kali ya. Siapa tahu. Tetapi mandi itu yang dianggap bersih antara 2-5 kali sehari. Itu ada sebagian ulama mengambil dari sabda Nabi SAW tentang keutamaan sholat. Yang kata Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras dan dia mandi sehari 5 kali. Apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat tidak. Walaupun ini tentang keutamaan sholat. Tapi Nabi SAW sebutkan jumlah mandinya. Yang menandakan itu menghilangkan kotoran badan. Maka ini bagian dari syariat. Ya. Jangan mandi seminggu sekali. Ada orang begitu, tunggu Jumat baru mandi. La haula wala quwata illa billah. Atau ada akhwat perempuan, dari ada suaminya lagi safar, nggak mandi-mandi, nggak keramas. Kenapa? Malas. Nggak boleh. Allah berikan kita sinyal, keringatan, gerah, supaya mandi. Keluar bau badan, mandi. Dan ini adalah amal yang mubah umumnya mandi, tapi bisa menjadi sunnah. Kalau kita tarik niatnya untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan. Tidak ada orang habis mandi tidak segar. Dia segar, dia fresh kembali, dia mulai ide-idenya muncul, mulai lagi dia semangat, ngantuknya hilang dan segala macam. Baik, ini sunnah. Ya. Dan ini saya bilang tadi kalau kita jalurnya Jakarta, Jeddah masuk Mekah, kita mandinya lebih baik di Jakarta ya. Di kota kita atau mungkin nanti haji ini kan hampir semua kota-kota besar ada penerbangan langsung ya. Kecuali kalau jalur kita Jakarta ke Madinah dulu. Biasa begitu, kami biasa begitu. Kalau di travel itu, kalau travel kami pasti langsung ke Madinah dulu. Supaya jemaah biar adaptasi dengan cuaca di Saudi. 3 hari baru kami masuk ke Mekah. Nah ini tidak butuh mandi ihram. Karena kita bukan langsung umroh. Kita nggak lewati, kita nggak niat di mikot itu. Kita ke Madinah, jadi kayak penduduk Madinah. Nanti kalau sudah 3 hari, baru kita nanti niat dari mikotnya penduduk Madinah. Dzul Khulaifah tadi. Yang kedua adalah ihram dengan mengenakan kain atau sarung berwarna putih yang bersih. Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Dan ini ihram laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan justru dianjurkan menghindari warna putih. Karena disebutkan dalam buku-buku sunan, ya buku-buku hadis, bahwasanya warna putih itu adalah warna laki-laki. Ya, sebenarnya kalau ada perempuan pakai baju putih, mirip laki-laki pakai pink. Hah? Karena Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sebaik-baik baju kalian adalah yang berwarna putih. Tapi kan kita banyak sekali jemaah haji umrah kita malah ibu-ibu pakai baju putih kan. Padahal sebenarnya itu baju laki-laki. Jadi kalau perempuan makin jauh dari warna-warna yang bisa menarik perhatian lawan jenis makin baik. Coklat tua, biru tua, hitam ya. Ya umumnya wanita memakai itu. Tentu wanita bisa menggunakan apapun yang dia inginkan kalau dia di rumah gitu kan. Apalagi sama suaminya, termasuk tidak pakai baju. Sedikit diselipkan itu. Bujang-bujang nggak paham. Dia mau coba paham belum sampai pikirannya. Yang ketiga, dilaksanakannya ihram segera setelah mengerjakan sholat sunnah atau sholat wajib. Ini termasuk sunnah. Kemudian, tentu yang dimaksud ini sholat sunnah atau sholat wajib adalah sholat apa saja yang kita kerjakan. Yang keempat, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan sebelum masuk ihram. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu.
Ini juga berarti menandakan kebersihan dalam Islam. Karena kuku kotor. Ya. Banyak bakteri, makanya dia berwarna berbeda dengan kuku yang bagian dalam. Jadi kuku yang berubah warna, kata ulama. Dipotong semuanya, baik mau ihram atau tidak. Ya. Sunnah Nabi SAW, mencukur kumis juga bagi laki-laki, cuma khilaf di antara ulama apakah mencukur habis semua. Ya, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah dikatakan mencukur habis kumisnya sampai kelihatan putih bagian kulitnya. Ada juga riwayat yang menjelaskan makna daripada mencukur, memotong adalah merapikan, menipiskan dan merapikan sehingga bibirnya nggak tertutup. Kemudian mencabut bulu ketiak. Di sini tidak dikatakan mencukur karena ulama mengatakan ada perbedaan masalah itu. Mencukur juga bagian daripada hal yang dibolehkan kalau orang tidak terbiasa. Tapi bulu ketiak punya sesuatu yang kata ulama kalau ditarik, terbiasa ditarik lalu dicabut, maka setelahnya akan lebih mudah untuk dicabut. Ya. Kalau Allahu a'lam apa hikmah di situ, tapi yang jelas itu mencabut. Berbeda dengan masalah bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Ya. Ini juga bagian daripada syariat tentunya. Dan ini mau umroh atau tidak, atau mau haji mau tidak, tetap kata Nabi SAW, 5 fitrah bagi muslim. Khitan, sunat, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ya. Dan ini tempat-tempat yang sangat lembab dan biasa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, sunnah, mengulang-ulang talbiyah dan selalu mengucapkannya setiap menemui keadaan baru. Seperti naik dan turun kendaraan atau sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Man labba hatta tagruba syamsu amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang bertarbiyah sampai matahari terbenam, maka ia akan memasuki sore hari dengan mendapatkan ampunan dari Allah. Tentu ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi tidak ada takhrijnya, sebagaimana disebutkan dalam footnote nomor 1178. Tapi umumnya dari riwayat sahih yang menjelaskan kalau para sahabat, mereka bertalbiyah ya, dari Madinah ke Mekah sampai tenggorokan mereka paruh. Jadi hilang suara karena terus bertalbiyah. Yang keenam, berdoa dan bersalawat kepada Rasulullah SAW setelah talbiyah. Karena Rasulullah SAW ketika selesai bertalbiyah, beliau memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Ini disebutkan Imam Syafi'i dalam musnad beliau jadi 1 halaman 123 dan Ad-Darul Qutni jadi 2 halaman 238. Ini kurang lebih 6 sunnah ihram. Kita kembali ke kerangka fikir kita tadi, kita masih bahas dari 4 rukun haji. Rukun yang pertama ihram. Kita sudah jelaskan cabangnya, subbahasannya, kewajiban haji sudah kita jelaskan tadi ada 3. Kemudian sunnah ihram yang baru kita bahas 6. Dan kita akan masuk sekarang ke larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang ihram. Dan perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang mukmin maka ia wajib membayar dam atau puasa atau memberi makan orang miskin. Larangan-larangan ihram yang dimaksud adalah yang pertama menutup kepala dengan penutup apapun. Tentu di sini setelah melewati mikot dan niat. Sebelum mikot tadi saya sudah kasih contoh masih bisa orang tutup kepala. Tapi setelah niat dan lewati mikot, semua laki-laki walaupun panas, walaupun dingin tidak boleh dia tarik ihramnya ditutup kepalanya. Atau pakai kopiah, ini nggak boleh. Ini subhanallah sudah sering diingatkan. Setiap manasik saya yakin akan menyampaikan. Kalau kami di manasik pasti menyampaikan masalah ini. Tapi masih ada saja jemaah yang pakai. Ya. Kalau dia lupa nggak ada masalah. Tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dan sudah tahu tidak boleh. Kena dam ini. Ya, kadang-kadang saya godain bapak-bapak. Ini kalau yang melanggar-melanggar bilang ya. Supaya kita rame-rame makan kambing. Kan enak dia sembelih kambing kita yang makan. Nah. Yang kedua mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit. Baik rambut kepala maupun rambut lainnya. Jadi nggak boleh sama sekali mencabut bulu apapun. Ya. Baik itu bulu tangan, rambut, di badan semua tidak boleh. Setelah lewat mikot dan niat ini. Kalau sebelumnya tadi, perhatikan kita kembali ke 6 sunnah. Termasuk sunnah Nabi, sebelum niat, potong kuku, cukur kumis, cukur bulu ketiak, kan cabut bulu ketiak dan seterusnya. Itu kan berarti boleh. Tapi kalau sudah lewat mikot niat, nggak boleh lagi. Yang keempat, menyentuh wewangian. Maaf, yang ketiga dulu, memotong kuku. Baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ini setelah niat. Sebelum niat termasuk sunnah. Yang keempat, menyentuh wewangian.
Apalagi semprot parfum. Pakai sabun atau sampo yang wangi. Ya. Tapi perlu digarisbawahi di sini teman-teman. Saya sering ingatkan jemaah kami begitu. Kalau kita sedang menuju ke Mekah. Dari Indonesia misalnya. Dan kita ihramnya di pesawat tadi saya kasih contoh kan. Itu tidak harus dalam keadaan berwudu ya. Boleh nggak wudu. Yang penting jangan pakai wangi-wangian. Jadi pakai ihram, dalam kondisi tidak berwudu pun tidak masalah. Dulu di pesawat, kemudian kita niat. Mulailah kita bertalbiyah. Nanti masuk ke Mekah, biasanya travel-travel itu begitu tiba di Mekah, diberikan dulu jemaahnya kunci hotel. Silakan Bapak Ibu, perbaharui wudunya lagi, urusan kamar mandi diselesaikan, kami tunggu sejam lagi di lobi hotel misalnya. Baru sama-sama rame-rame masuk ke Masjid Haram. Itu yang umumnya terjadi ya. Nah di sini kalau antum masuk ke dalam hotel di Mekah untuk melakukan proses bersuci lagi, buang air besar, buang air kecil, wudu, mungkin mau mandi, segarkan badan, boleh. Yang penting jangan sentuh wangi-wangian. Tidak boleh pakai sabun lagi, nggak boleh pakai sampo. Harus dihindari. Tisu basah yang wangi, ya harus dihindari semua. Tapi air saja boleh. Kemudian yang kelima, mengenakan pakaian yang berjahit dalam bentuk apapun. Ini larangan bagi laki-laki. Yang keenam, membunuh binatang buruan. Ya, tentu ini tidak terjadi zaman sekarang, tetapi di zaman dulu orang begitu. Kalau melakukan perjalanan haji dan umrah, mereka kehabisan bekal makanan di tengah jalan, di padang pasir mereka berburu rusa, mereka berburu kelinci, mereka makan. Dan ini telah turun larangan untuk berburu hewan darat bagi orang yang sedang ihram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Al-ayah, hai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Tapi kalau ada restoran yang jual hasil buruannya, bukan kita yang berburu, boleh dimakan. Kitanya sementara berihram yang tidak boleh berburu. Yang ketujuh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri. Seperti ciuman dan sejenisnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, termasuk sentuhan, bisikan-bisikan. Ya, boleh duduk bersebelahan, boleh ngobrol, boleh bergandengan pada saat tawaf, tapi tidak boleh mengarah ke sana. Ya. Maka ini hati-hati bagi pengantin baru. Ya. Surah Al-Baqarah 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada rafath, kalimat-kalimat yang mengundang syahwat. Tidak boleh ada fusuk atau fasik, perbuatan kejahatan, dan tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Yang dimaksud dengan rafath pada ayat ini adalah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri. Yang kedelapan, melakukan akad nikah atau melamar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yankihul muhrimu, wa la yunkihu, wa la yakhtub. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh pula menikahkan, serta tidak boleh melamar. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1409. Misalnya contoh kasus, kita lagi pergi umroh atau haji, misal suami istri, dia punya anak gadis Indonesia, dia ingin dapat jodoh yang orang soleh. Ternyata di travel ada satu pendaftar masih bujang, soleh. Dilihatlah sama kedua orang tua ini, baik benar anak ini. Sementara pakai ihram lagi menuju ke Mekah. Nggak boleh si ayah ini pergi melamar laki-laki itu. Misalnya dia mengatakan, nak sudah menikah belum? Belum. Ada anak saya, gadis saya, mau nikah nggak? Ini negosiasi, ini nggak boleh. Kalau lagi ihram. Nanti setelah ihram silakan. Karena melaksanakan 3 hal ini, ya, 3 rukun umroh, tentu haji 4. Kalau umroh cuma 3, tawaf, sa'i, tawaf, ihram, tawaf dan sa'i. Maka kalau ini selesai, maka dianggap selesai. Kalau rukunnya ya. Tapi kalau nanti ditambah dengan tahallul, mencukur rambut, maka semua sudah boleh. Dia cukur rambutnya, dia ganti bajunya, maka sudah boleh semuanya. Larangan hanya berlaku selama ihram saja. Yang ke-9, melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafath, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Kata rafath di sini mencakup pula hubungan suami istri dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah padanya. Sekarang kita masuk masalah hukum larangan-larangan ihram tersebut. Kalau ada yang melanggar bagaimana? Hukum-hukum larangan tadi, yang kurang lebih ada 9 larangan, ya.
Hukum-hukum larangan-larangan ihram sebagaimana disebutkan di atas adalah kelima larangan pertama. Tadi 5 larangan pertama yaitu menutup kepala bagi orang sudah lewat mikot dan laki-laki kayak pakai kopi atau surban, mencukur rambut dan memotong bagian bulu dari badan. Yang kedua, yang ketiga memotong kuku, kaki atau tangan. Yang keempat menyentuh wewangian. Yang kelima mengenakan pakaian yang berjahit dalam bentuk apapun. Kelima ini, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, hukum larangan-larangan ihram sebagaimana disebutkan di atas adalah kelima larangan pertama, orang yang melakukan salah satu darinya, maka ia wajib membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin yang masing-masing mendapatkan 1 mud atau ukuran 544 gram gandum, atau menyembelih seekor kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Al-ayah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Nah, ini kalau seandainya ada yang melanggar satu dari 3 ini. Ya. Adapun orang yang membunuh binatang buruan, larangan yang ke-6, maka ia harus menggantinya dengan binatang ternak sesuai dengan binatang yang dibunuhnya. Maksudnya secara ukuran. Di situ ada footnote tulisan yang pada saat ditulis menggantinya dengan binatang ternak. Footnote nomor 1181. Binatang ternak adalah yang dimaksud ada 3 jenis, unta, sapi, dan kambing. Jadi kalau seandainya ada orang berburu rusa misalnya. Ini contoh saja. Maka yang paling dekat dengan ukuran rusa dari 3 hewan, unta, sapi, dan kambing, yang mana? Kambing, berarti dia berkurban kambing. Kalau dia berburu misalnya kuda zebra, misal, maka yang paling dekat adalah sapi. Kalau dia berbulu jerapah, misal, maka unta. Ya. Iya, itu kan boleh dimakan halal, tidak bertaring kan? Tapi mungkin tidak ada yang makan karena binatangnya jarang kalau di Indonesia. Kalau di Afrika banyak. Jadi itu yang dimaksud sini. Adapun orang-orang yang membunuh binatang buruan, maka ia harus menggantinya dengan salah satu dari 3 binatang ternak. Tergantung dari kadar ukuran hewan yang dia berburu sebagai hukumannya. Sesuai dengan binatang yang dibunuhnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Ma'idah ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Al-ayah. Barang siapa di antara kalian membunuhnya, hewan buruan tadi dengan sengaja, dendanya ialah dalam keadaan berihram ya. Dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Maksudnya seimbang ukuran badannya tadi. Ada putut nomor 1182. Di antara yang diketahui tentang seimbangnya binatang-binatang tersebut dengan keputusan sahabat adalah orang yang membunuh burung unta, maka ia harus menggantinya dengan unta, karena burung unta tinggi, gitu kan? Orang yang membunuh keledai liar, sapi liar, anjing hutan, dan unta, maka ia harus menggantinya dengan sapi. Orang yang membunuh kijang, ia harus menggantinya dengan kambing, kelinci dengan anak kambing betina, dan burung darah dengan kambing. Jika ia tidak mendapatkan hewan-hewan yang setara, maka ia harus menghargainya atau menghargakannya dengan beberapa dirham dan bersedekah seharga hewan-hewan tersebut. Jika ia tidak mampu, maka ia harus berpuasa dengan ketentuan 1 mud sama dengan puasa 1 hari. Dan yang dimaksud sini adalah kalau kita membunuh hewan buruan, maka kita harus mengganti salah satu dari 3 jenis hewan ternak tadi. Kata beliau, perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, maka pelakunya harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Sedangkan melakukan hubungan suami istri, sesungguhnya perbuatan ini telah merusak dan membatalkan haji. Jadi kalau colek-colek saja, ngomong-ngomong yang menjurus ke sana, ciuman, syahwatnya bangkit, maka ini sembelih kambing. Tapi kalau sampai biologis, batal hajinya. Tetapi belum cukup situ, pelakunya wajib meneruskan hajinya sampai selesai dan ia harus berkurban menyembelih unta. Kalau tadi cuma menjurus ke sana, kambing. Kalau sampai biologis, unta. Walaupun istri sendiri. Apalagi kalau bukan istri, zina. Batal semua. Dikatakan tetapi pelakunya wajib meneruskan hajinya sampai selesai. Dan ia harus berkurban menyembelih unta.
Jika ia tidak mendapatkannya maka ia harus berpuasa 10 hari. Dan ia harus mengulangi atau mengqadha hajinya pada tahun yang lain. Ketentuan ini berdasarkan riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Di situ ada putut nomor 1183 dalam Kitabul Hajj bab Hajjul Muhrim idza asbaha ahlahu atau idza asaba ahlahu. Jadi kitab haji dalam kitab Muwatta Imam Malik bab denda atau sembelihan bagi orang yang sedang berihram yang menggauli istrinya. Bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in pernah ditanya seseorang tentang seorang suami yang menggauli istrinya ketika ia melakukan ihram untuk haji. Mereka menjawab bahwa pasangan suami istri tersebut harus meneruskan hajinya sampai keduanya menyelesaikan hajinya. Kemudian keduanya harus melaksanakan haji pada tahun yang akan datang. Dan wajib hadyu. Hadyu maksudnya berkurban, yaitu berkurban. Mengenai akad nikah, melamar dan semua dosa seperti menggunjing, mengadu domba dan seluruh perbuatan yang termasuk dalam kategori fasik, maka pelakunya harus bertobat dan beristighfar karena tidak ada dalil dari pembuat syariat yang mewajibkan kafar atau denda atasnya kecuali bertobat dan beristighfar. Jadi ini rukun yang pertama, ihram. Kita sudah jelaskan kewajiban-kewajiban ihram. Kita sudah jelaskan sunnah-sunnah ihram dan kita sudah jelaskan larangan-larangan ihram. Kita masuk sekarang ke masalah rukun yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf mempunyai syarat-syarat, sunnah-sunnah dan tata keramanya yang keabsahannya terletak pada perkara-perkara tersebut. Jadi kita sekarang pindah ke rukun yang kedua. Kan tadi haji ada 4 ya. Ihram, kemudian tawaf, sa'i dan juga wukuf di Arafah. Sekarang kita masuk ke yang kedua, tawaf. Syarat-syarat tawaf yang pertama adalah niat. Ketika akan melakukan tawaf. Karena seluruh perbuatan tergantung atau bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, bagi orang yang akan tawaf, ia harus berniat tawaf. Yaitu meneguhkan hati untuk melakukan tawaf, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Yang kedua, tentunya dalam hati saja kalau akan tawaf. Yang kedua, suci dari kotoran dan hadath. Maksudnya dia suci, semua bajunya suci, badannya suci dan dalam keadaan berwudu. Berdasarkan khabar atau sebuah riwayat dan riwayatkan Tirmidzi, hadis nomor 960 yang menyebutkan bahwa tawaf di sekeliling Ka'bah adalah seperti sholat. Jadi kalau batal wudu harus kembali tawaf lagi. Wudu, kemudian perbarui wudu lalu kemudian kembali lagi tawaf. Jadi berbeda dengan sa'i, nanti akan kita jelaskan. Kalau sa'i hukumnya tidak wajib wudu. Kalau batal boleh lanjutkan sa'i. Kalau tawaf tidak boleh. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Karena tawaf seperti solat berdasarkan sabda Rasulullah SAW. At-tawafu hawlal baiti mithlus salah. Illa annakum tatakallamuna fi. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Tawaf di sekeliling Baitullah adalah seperti solat. Hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya atau sementara tawaf. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan saja. Hadis ini riwayat Tirmidzi di nomor 960. Oleh karena itu orang yang tawaf tanpa niat atau tawaf dalam keadaan hadath, tidak dalam keadaan wudu, atau terdapat najis padanya, atau tawaf dengan membuka aurat, maka tawafnya batal dan ia wajib mengulanginya. Yang keempat, tawaf harus dilakukan di dalam Baitullah atau di sekitar Ka'bah. Yaitu di dalam Masjidil Haram walaupun jauh dari Ka'bah. Yang kelima, Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Jadi kita melawan arus jam. Kalau jam ke kanan, ini kita ke kiri. Ka'bah di sebelah kiri kita. Kemudian yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Jadi dianggap sah 1 kali putaran kalau kita mulai di Hajar Aswad. Hajar Aswad depan kita, maka kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Atau kita mulai mencium Hajar Aswad lalu kita mulai tawaf. Putar sampai ke tempat Hajar Aswad lagi. Baru dianggap 1. Putar lagi, Hajar Aswad ke Hajar Aswad baru 2. Seterusnya. Dan setiap tawaf ini, tentu ini bersambung. Kalau mau sempurna bersambung 7 kali.
Tapi setiap tawaf berdiri secara hukum sendiri dalam membahas atau dalam bahasan bab suci. Jadi misalnya kita kalau mau supaya sempurna tawaf kita yang merupakan rukun haji dan umrah ini, kita harus 7 kali tawaf itu. Tetapi kalau misalnya orang baru tawaf 3 kali, pas dia jalan tawaf yang keempat batal wudunya. Misal keluar angin segala macam, atau dia kebelet ingin buang air besar, buang air kecil, maka di sini yang batal hanya tawaf yang keempat, yang baru dia mulai berapa langkah, 1, 2, 3 sah. Kan beda, itu bedanya sama sholat. Karena kalau sholat, salah satu dari misalnya kita sholat isya tadi 4 rakaat, salah satunya kita batal wudhu, batal semua kan. Kalau tawaf tidak seperti itu. 7 ini harus diselesaikan semua, kewajiban, rukun. Tetapi secara substansial, setiap tawaf berdiri sendiri dari sisi kesucian. Sehingga kalau kita wudhu, kita balik lagi, kita mulai dari Hajar Aswad cuma langsung niat untuk yang keempat. Yang kelima. Dan ini tentu syaratnya tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau antum pulang dulu ke kamar hotel, baru tawaf 2 kali, tidur dulu, makan dulu, maka harus ulangi dari awal. Kalau orang lakukan itu siapa tahu, gitu kan. Atau dia keluar dari masjid mau wudhu, ngobrol sama temannya, ya, ketemu dari kampungnya, dari kotanya, tidak sangka ketemu di Masjidil Haram, lalu ngobrol-ngobrol lama, maka ini tawafnya diulangi. Baik, selanjutnya yang ketujuh. Ketujuh putaran tawaf harus dilakukan secara berturut-turut, tidak terputus kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak atau darurat. Putaran tawaf yang dilakukan tanpa berurutan bukan karena darurat, maka tawafnya batal dan wajib diulangi. Tadi sudah saya kasih contoh itu. Poin B-nya, itu tadi syarat-syarat tawaf. Poin B-nya sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama ar-raml. Apa itu ar-raml? Yaitu lari-lari kecil. Disunnahkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Ya, sekali lagi tidak bagi perempuan. Ada footnote di situ nomor 1185. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1261. Meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW berlari-lari kecil dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi sebanyak 3 kali putaran dan berjalan seperti biasa sebanyak 4 kali putaran. Di sini dikatakan bahwasanya hakikat ramel, kita lanjutkan poin nomor 1 di poin B-nya ya, sunnah-sunnah tawaf. Saya ulangi dari poin 1-nya, ar-ramel yaitu lari-lari kecil. Disunnahkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Hakikat ar-ramel adalah bahwa orang yang melakukan tawaf mempercepat jalannya dengan mendekatkan jarak di antara langkah-langkahnya. Ar-raml tidak disunnahkan kecuali pada tawaf kudum dan pada 3 putaran pertama saja. Yang dimaksud sini adalah sebenarnya di antara hikmahnya kata ulama, dengan adanya raml ini cepat dalam berjalan, itu akan memudahkan tawaf selesai cepat dan orang lain bisa masuk. Tempat tawaf terbatas. Orang yang mau tawaf, Masya Allah, jutaan orang. Andai saja tidak ada syariat ini, maka orang berlambat-lambat. Orang jalan santai sekali. Gitu kan? Kecuali kalau memang dasarnya dia tua, dia nggak mampu. Tapi ini juga jangan difahami, ar-raml ini dengan desak-desak orang. Ada orang juga tawaf seperti orang lomba lari. Lari sama temannya keliling, gitu kan. Akhirnya orang jadi terganggu. Tapi mempercepat jalan ini adalah bagian daripada sunnah. Ya. Sebagian ulama juga mengambil kasus ini dihubungkan dengan poin nomor 2. Saya hubungkan 1 dengan 2 ya. Al-ittiba ya, atau iya. Al-ittiba. Al-ittiba ini yaitu membuka pundak sebelah kanan. Al-ittiba ini tidak disunnahkan kecuali pada tawaf kudum saja dan khusus bagi laki-laki. Tawaf kudum maksudnya tawaf yang dilakukan pertama kali datang ke Mekah ya. Dan khusus bagi laki-laki bukan untuk perempuan dan berlaku pada ke-7 putaran tawaf tersebut. Jadi saya hubungkan antara poin pertama sama poin kedua. Berjalan lebih cepat dan ittiba itu adalah memperlihatkan pundak sebelah kanan laki-laki. Jadi kain ihramnya diputar dari bawah ketiak, ditaruh di pundak kiri. Memperlihatkan lengan kanan. Ini khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Ya. Dan perempuan ikut-ikutan begini. Nah ini ada sebabnya. Jadi waktu baginda Nabi SAW melakukan kesepakatan Hudaybiyah, beliau tidak boleh masuk umroh pada saat itu, kecuali tahun depan, maka Nabi SAW pulang ke Madinah. Tahun depannya beliau ingin lakukan umroh, dan pada saat itu dikenal dengan umroh qadha. Umroh yang diqadha tahun lalu dilarang oleh Quraisy, sekarang bisa masuk. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, dia melakukan satu hal. Dia tidak ingin masyarakat Mekah terpengaruh dengan dakwah Islam. Maka dia sebarkan isu kalau umat Islam kena penyakit kuning. Penyakit kuning untuk itu dikenal oleh mereka adalah penyakit yang kalau menimpa badan orang maka badannya mengurus,
Bahkan kadang-kadang dagingnya pada copot sendiri. Dan menular, membinasakan. Maka orang-orang Mekah jadi pada keluar semua. Tadinya tidak mau keluar. Tapi ini jumlah umat Islam banyak yang pergi umroh. Jangan sampai menyebar penyakitnya. Maka mereka semua pada naik ke atas gunung-gunung sambil melihat ke arah Ka'bah. Umat Islam selama 3 hari nggak ada orang kafir satupun di Mekah. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Gitu. Maka Nabi SAW dengar isu itu. Ternyata disebarkan isu itu. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati siapapun yang hari ini memperlihatkan kekuatannya. Maka Nabi suruh 2 hal. Ramel dan ittiba tadi. Ramel itu berlari kecil. Kemudian memutar kain ihram dari bawah ke tiak kanan ditaruh di pundak kiri. Supaya kelihatan lengannya semua. Orang kalau berlari cepat itu energinya lebih ringan sedikit dibandingkan orang yang berlari di tempat. Gitu. Atau berlari kecil tapi berlari. Itu lebih capek gitu loh. Maka Nabi SAW suruh sahabat itu. Tujuannya adalah memperlihatkan mereka kalau kami tidak sakit. Dan ternyata itu berhasil waktu Nabi SAW melakukan. Ini perintah wahyu. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, mana ada orang kena penyakit kuning bisa lakukan itu. Karena pasti mereka lemah. Dan akhirnya menjadi sebuah sunnah di tawaf itu. Jadi ini historinya saja. Di sini dikatakan ramal itu atau berlari, berjalan cepat, kalaupun antum misalnya lagi tawaf sendirian, itu dilakukan di 3 putaran pertama. 4 putaran tersisa berjalan biasa. Tapi kalau ittiba yang memperlihatkan lengan kanan itu dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Yang ketiga sunnah, ya, mencium hajar aswad ketika akan memulai tawaf. Jika hal itu memungkinkan, garis bawahi ini. Saran saya tentunya bagi teman-teman yang sedang bergabung sama travel, jangan menyusahkan teman-teman travel, siapapun mereka. Mereka saudara-saudara kita muslim. Kerjasama dulu, jangan cium hajar aswad pada saat itu. Nanti hajar aswad dicium kalau antum tawaf yang lainnya, tawaf sendiri. Setelah selesai umrah, udah mandi, udah cukur, udah baju biasa kan kita boleh tawaf kapan saja. Tawaf sunnah. Maka di situ antum cium hajar aswad. Karena masuk di hajar aswad ini berdesak-desakan. Nanti akhirnya antum tertinggal dari grup yang ada, mengganggu travel dan dicari lagi dan segala macam. Padahal ini hukumnya apa? Sunnah. Bahkan ada sebuah riwayat teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW di zaman beliau Nabi. Dan zaman itu belum terlalu banyak orang. Dan kalaupun beliau mau cium pasti dikasih oleh para sahabat. Beliau dikatakan dalam riwayat pernah memberikan isyarat dari atas untanya. Bismillah Allah Akbar. Beliau tidak turun cium. Untuk menunjukkan hukum sunnah, mencium dan boleh dengan isyarat tangan. Tapi cuma isyarat tangan ya, bukan cium jauh ini. Nah banyak orang begitu saya lihat. Yang keempat, mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah, Bismillah, wallahu akbar, Allah maha besar, Allahumma imanan bika, ya Allah sesungguhnya aku melakukan tawaf ini karena beriman kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabik, dan dengan membenarkan kitabmu Al-Quran. Wa wafa'an bi ahdik, dan untuk memenuhi janji kepadamu. Artinya dengan beriman aku patuh. Wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diucapkan pada permulaan putaran pertama saja. Ya, kecuali orang lupa boleh dibaca ya di waktu yang dia ingat. Tapi pertama sekali mau mulai, Bismillah wallahu akbar, Allahumma inna imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tentu bebas, selama tawaf boleh berdoa apa saja. Ya. Kemudian yang kelima, berdoa ketika melaksanakan tawaf dengan doa apa saja. Karena tidak dibatasi dan tidak perlu ditentukan. Tetapi setiap orang yang melakukan tawaf hendaknya berdoa agar Allah melapangkannya. Namun demikian disunnahkan agar menutup setiap putaran dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi kalau kita ini sekali lagi contoh saja, ibaratkan handphone ini adalah Ka'bah, kotak. Maka anggap sudut ini adalah sudut hajar aswad. Misalnya kita anggap begini, ini sudut yang ada hajar aswad. Kita mulai tawaf di sini. Nah di sini hajar aswad mutar, nanti sudut di sini akan ada di sini akan ada hijri Ismail. Ya, ada marmer putih, ada 3 lampu hijau.
Kita mutar lagi, nanti kita akan sampai ada di sini rukun Irak dan ada rukun Yaman. Ya, ada rukun Yaman. Rukun Yamani ini ada di sebelum Hajar Aswad, itu sunnahnya diusap. Ada riwayat menyebutkan diusap, khusus sudut yang sebelum Hajar Aswad. Dan di antara inilah kita baca dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu selalu diulang-ulangi. Ya. Yang keenam, mengusap rukun Yamani. Tadi saya bilang di sudut yang sebelum Hajar Aswad. Dengan tangan dan mencium Hajar Aswad setiap melewati rukun-rukun atau sudut-sudut tersebut pada saat melaksanakan tawaf. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Yang ketujuh, berdoa di multazam. Karena ketika selesai melakukan tawaf. Multazam ialah sebuah tempat di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melakukan itu. Jadi dari Hajar Aswad, misalnya ini sudut yang ada Hajar Aswad, jarak antara dia dengan pintu kurang lebih 2 meteran. Nah ini di sini namanya multazam. Ya, biasanya kalau saya bimbing jemaah pas kami sudah mulai tawaf, Bismillah Allahu Akbar, saya mengatakan Bapak Ibu ini multazam, jangan lupa berdoa yang terbaik. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memastikan itu tempat mustajab doa. Yang kedelapan, sholat 2 rakaat ketika selesai melakukan atau melaksanakan tawaf di belakang maqam Ibrahim. Dan maqam artinya bekas pijakan kakinya beliau yang berkubah kuning ya, emas. Dengan membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Dan membaca surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 125. A'udhu billahi minasyaitonirrajim wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Tentu masalah rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Dan Al-Fatihah rakaat kedua dengan Al-Ikhlas. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Yang memerintahkan kita sholat di belakang maqam Ibrahim dengan cara membaca ini. Tapi ini sunnah ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tetapi tentu alangkah baiknya dikerjakan. Dan yang dimaksud dengan belakang maqam Ibrahim, kalau di depan kita Ka'bah, biasanya di belakangnya sedikit. Jadi pintu di sini, dia sebelah sini ya. Tidak langsung sejajar sama pintu. Ada sebuah kubah emas, ada kacanya bisa kita lihat ke dalam. Bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim AS. Dari maqam ke belakang semuanya sampai ke tempat sa'i itu bisa orang sholat. Jadi jangan paksakan diri ini maqam sholat di situ. Akhirnya kepalanya diinjak-injak sama jemaah haji. Ada orang kadang-kadang begitu ngotot untuk sholat di situ. Padahal sudah diingatkan oleh pengurus masjid. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Cari tempat yang agak lowong. Yang penting kita di belakang maqam Ibrahim. Selama masih di belakangnya boleh. Kemudian selanjutnya. Yang ke-9. Minum dari sebagian air zam-zam. Dan mengisi tempat airnya dengan air zam-zam setelah sholat 2 rakaat. Jadi setelah tawaf 7 kali. Kita sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Kemudian sebelum pindah ke tempat sa'i, sunnahnya kita minum air zam-zam. Tapi kalau saya pribadi, selalu ingatkan jemaah saya di sini. Kita minum setengah gelas atau 1 gelas maksimal. Tujuannya menjalankan sunnah. Sekarang sudah mudah, ambil gelas, banyak gelas plastik, tinggal isi zam-zam, hadap kiblat berdoa. Jangan minum banyak walaupun haus. Karena kita masih ada sa'i. Ya. Minum banyak ini akan memperbanyak orang juga pergi ke kamar kecil. Akhirnya terganggu dengan grup yang sedang ada gitu ya. Dan minum zam-zam harusnya berdoa apa saja. Karena kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sudah dengan niat orang yang meminumnya. Yang ke-10, sunnahnya adalah kembali untuk mengusap Hajar Aswad sebelum keluar dari Masjidil Haram ke tempat melaksanakan sa'i. Sunnahnya setelah sholat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam kembali lagi ke tempat tawaf hanya untuk mengusap Hajar Aswad. Atau menciumnya. Ya. Tapi ini tentu agak sulit dikerjakan. Ya, kalau sekarang, karena padatnya orang ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan kalau orang memaksakan diri sementara dia sedang bersama kelompoknya atau grupnya. Terus dia terpisah ini malah, dan dia desak-desakan sama orang malah bisa mendapatkan dosa nanti. Karena di situ disikut, dipukul, bisa marah segala macam. Karena di situ sudah luar biasa. Sudah seperti orang yang harus melakukan kewajiban. Kalau enggak maka dia berdosa. Padahal sebenarnya itu sunnah. Kecuali kalau saya bilang tadi kita sudah tidak bersama dengan grup. Kita sendiri pakai baju biasa, nanti keringatan segala macam. Itu enggak ada masalah. Catatan di sini, dalil-dalil untuk semua sunnah tawaf di atas, ada 10 sunnah tawaf, adalah perbuatan Rasulullah SAW yang dijelaskan pada saat melaksanakan haji wada. Dan wada artinya perpisahan, haji perpisahan. Ya, haji perpisahan. Terakhir kita tutup dengan ini tentunya, adab-adab tawaf. Poin C-nya.
Tata krama atau etika dalam tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, tawaf hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Makna khusyuk konsentrasi, tidak tergesa-gesa juga. Beda tadi dengan ramel, berlari kecil atau lebih cepat dengan orang tergesa-gesa. Menghadirkan hati dan perasaan akan keagungan Allah Azza wa Jal, serta takut kepadanya karena siksanya dan ingin mendapatkan apa yang ada di sisinya. N-nya semua kata ganti Allah. Di sisinya berarti sisi Allah SWT. Yang kedua, orang yang sedang melaksanakan tawaf hendaknya tidak berbicara kecuali yang sangat diperlukan. Dan jika berbicara pun hendaknya ia bicara dengan baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ. Barang siapa yang berbicara, hendaklah ia tidak berbicara kecuali dengan yang baik saja. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 960. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti orang lain dengan perkataan maupun perbuatan, karena menyakiti orang Islam merupakan sesuatu yang dilarang atau haram. Apalagi hal itu dilakukan di Baitullah. Jadi kalau mau agak cepat pun, maka cepat sifatnya ramel. Yang berjalan cepat yang tidak mengganggu orang. Karena ada orang terlalu berlebihan, akhirnya dia menyambar orang sini, menyambar orang sana, pindahin sini. Ini nggak boleh. Ya. Yang keempat, orang yang melaksanakan tawaf hendaklah memperbanyak zikir, doa dan salawat kepada Rasulullah SAW. Tetapi ini dianjurkan tidak teriak-teriak. Ya, umumnya orang kalau tawaf itu, semua orang berdoa. Tapi orang berdoa untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang rame-rame kemudian semuanya membaca, maka orang yang sedang tawaf yang lainnya terganggu. Belum tentu dia mau berdoa seperti doa kita. Mungkin dia punya hajat yang lain. Gitu kan? Makanya kita dianjurkan untuk tenang. Gitu kan? Volume suara kita cukup antara kita saja. Nah, saya pun kadang-kadang kalau mengingatkan jemaah ini sudah rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ini lampu hijau, tempat isyarat, tempat hajar aswad. Maka saya mengingatkan pakai alat pendengar yang semua jemaah dengar di belakang. Itu pun kita ingatkan pelan-pelan. Supaya tidak mengganggu orang lain. Ini insya Allah teman-teman materi kita malam ini. Kita akan masih lanjutkan insya Allah materi ke-6 tentang masalah sa'i pada Senin akan datang. Karena memang materi masih cukup panjang. Setelah itu kita akan masuk juga masalah umroh ya. Dan juga ini materi yang juga butuh waktu yang